Saat ini di siang ini kita akan masuk pada segmen siaran wawancara bersama PJ Wali Kota Sebelu Salam Bapak Azhari S. AGMSI Pak ya. Iya, Pak. Selamat siang Bapak. Ya, siang, Pak. Bagaimana kabar Terima kasih. hari? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak, kita ketahui bahwa di dalam tahun 2024 ini kita merupakan akan menghadapi pemilihan kepala daerah Iya, tahun iya. 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu misi daripada Bapak itu sendiri untuk mensukseskan pilkada tahun 2024. Ya, bisa jelaskan sedikit Pak, silahkan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari pejabat Wali Kota Sebelu Salam yang memang tugas pokok yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri itu di samping tugas-tugas sebagai lembaga kewalikotaan atau kebupatian atau kegubernuran, bahwa tugas-tugas yang sangat esensi sekali menyangkut tugas-tugas pemerintahan, ya, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Nah, ketika Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami sebagai pejabat wali kota dan pejabat bupati wali gubernur juga bertugas yang sangat prioritas itu, yang pertama adalah untuk memfasilitasi suksesnya pilkada, ya. Jadi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Di samping juga masalah isu inflasi, ya, pengendalian inflasi dan juga masalah stunting. Di samping tugas kemasyarakatan lain yang juga sambilan kita selesaikan di Kota Sebelu Salam ini. Nah, ketiga tugas prioritas itu yang sangat urgen, dan sekarang kita sedang memasuki sebuah proses demokrasi, ya. Jadi proses demokrasi yang kita lakukan adalah kita sedang mempersiapkan dan melaksanakan proses pilkada serentak, khususnya di Kota Sebelu Salam ini, ya. Jadi kita sebagai pemko Sebelu Salam untuk mensukseskan pilkada itu kita sudah menyiapkan, ya, berbagai dukungan, ya. Betul. Dukungan, kemudian bantuan, sekaligus ini adalah untuk mendukung kelancaran proses pilkada. Jadi negara sudah membentuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu atau pilkada. Jadi ada KIP, ada Panwasli, kemudian ada sampai ke Panwascam di tingkat kecamatan. Semua lembaga penyelenggaraan pemilu itu sudah terbentuk secara institusinya, ya. Kemudian kita juga mendukung berbagai fasilitasnya, termasuk sekretariatnya, pendanaannya dan sebagainya. Termasuk dana itu sudah kita gelontorkan kepada seluruh penyelenggara pilkada, termasuk KIP, Panwasli, dan juga termasuk aparat keamanan. Ya. Jadi itu semua sudah kita dorong, mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah ini bisa menjadi sebuah spirit bagi penyelenggaraan pemilu untuk bisa mensukseskan pilkada ini. Kenapa itu negara atau pemerintah sangat berkepentingan terhadap pilkada? Karena pilkada itu adalah sebagai media seleksi untuk terpilihnya pemimpin yang definitif, ya. Nanti pemimpin definitif atau wali kota definitif lah yang akan membawa bangsa negara kita ini, yang mensejarahkan ekonomi masyarakat kita. Maka pemerintah negara sangat berkepentingan supaya pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, ya. Jadi Pak, untuk sejauh ini apakah ada kendala gitu di sektor instansi mungkin dari Sebelu Salam? Ya, ini proses demokrasi pilkada ini namanya adalah proses politik, ya. Jadi proses politik itu, ya, ekspektasi publik, ya, berbagai macam yang akan diharapkan baik kepada penyelenggara maupun kepada pemerintah. Nah, tapi berbagai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KIP, ya, terhadap proses tahapan pilkada ini alhamdulillah sudah berjalan lancar, ya, termasuk proses pendaftaran calon, ya, calon wali kota. Di sini kan di Kota Sebelu Salam ada 4 paslon, ya. Ada 3 paslon dari partai politik, 1 dari independen, ya. Jadi tahapannya sudah berjalan, dia sudah mendaftar, kemudian kita sudah melakukan deklarasi damai, ya. Kita juga sudah menarik undian, ya. Dalam proses itu pasti ada dinamika politik, ya. Tapi kami sebagai penjabat wali kota Sebelu Salam dan juga kerjasama dengan Forkopimda hanya mengawal supaya proses penyelenggara pilkada ini bisa berjalan tertib, gitu. Ya.
Berarti untuk sejauh ini tidak ada hambatan lah Pak ya, artinya lancar-lancar aja Pak ya. Lancar, semua lancar. Bahkan untuk mengawal proses pilkada ini, kami penjabat wali kota bersama Forkopimda itu sudah menginisiasi untuk membentuk satu lembaga Des Pilkada namanya. Udah pilkada Pak ya. Des Pilkada, atau di situ nanti kami akan bergabung sesama Forkopimda. Jadi Des Pilkada ini adalah sebagai forum lah, forum untuk silaturahmi di tingkat internal Forkopimda. Di samping Des ini adalah sebagai bentuk untuk memantau proses perjalanan pilkada di Kota Subuh Salam. Ya minimal lembaga Des ini bisa berfungsi ya dalam rangka untuk membantu lembaga penyelenggara pemilu ya, lembaga KIP, kemudian Panwasdi dan sebagainya. Di samping itu nanti Des Pilkada ini juga sebagai upaya kita dalam rangka untuk bisa melakukan proses perhitungan suara secara cepat ya. Meskipun ini bukan suara resmi yang akan dihimpun oleh Des Pilkada, tapi minimal pemerintah bisa menjadi sebuah referensi awal bagi internal pemerintahan. Nah, kemudian secara resmi pasti kita menunggu keputusan suara dihitung oleh KIP itu sendiri. Iya betul. Nah, berarti di Des Pilkada itu merupakan program dari mana? Yaitu program dari mungkin semua pemerintah akan membentuk Des Pilkada. Des Pilkada. Ya. Jadi ini sebuah amanah negara juga, amanah pemerintah supaya kita bentuk Des Pilkada. Minimal kita bisa memantau proses perjalanan pemilu di Kota Subuh Salam ini. Dan nanti itu juga akan kami fungsikan sebagai lembaga koordinasi di tingkat Forkopimda. Ya, nanti kalau ada masalah-masalah, ada potensi-potensi yang kemungkinan akan timbul, maka kami nanti akan melakukan musyawarah di tingkat Forkopimda. Kemudian nanti kami akan merekomendasi peran-peran apa saja yang bisa diambil baik oleh Pak Kapolres, Bapak Dandim ya, supaya semua proses pemilu ini bisa berjalan damai, bisa sejuk ya, yang kemudian nanti akan lahir pemimpin yang definitif ya. Jadi itu kira-kira yang sudah kami lakukan terhadap proses perjalanan agar pilkada ini bisa sukses. Dan harapan kita juga sudah melakukan mempersiapkan apa yang harus dilakukan baik kepada pejabat struktural di lingkap Pemko Subuh Salam maupun kepada ASN. Jadi karena pemerintah kita ini sebagai abdi masyarakat dan sebagai pengayom masyarakat, maka kita sudah menghimbau melalui surat edaran kepada semua ASN supaya mengedepankan nilai netralitas. Jadi karena disinilah kehormatan kemuliaan seorang pegawai negeri ya, bisa menjaga marwahnya. Betul. Supaya dia tidak terkooptasi dengan kepentingan politik kelompok orang ya. Jadi baik kepentingan partai politik dan sebagainya, sehingga masyarakat akan lebih trust, percaya kepada pemerintah ini bahwa kita berdiri di atas semua golongan. Kenapa? Karena kita memberikan sebuah proses pelayanan publik itu bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi semua pelayanan publik kita berikan kepada semua masyarakat yang di Kota Subuh Salam ini tanpa memperhatikan latar belakang partai politik dia apa. Tapi yang penting adalah kita bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya baik. Jadi Pak, kita tadi mendengar bahwa Pemko Subuh Salam akan ASN sudah menyurati pihak dari pimpinan hingga ASN-nya. Nah, ini dari KIP sendiri sudah mungkin dalam waktu dekat akan menggelar kampanye terbuka. Jadi bagaimana jika ada ASN yang terlibat dalam kampanye tersebut? Apakah ada tindakan yang akan diberikan terhadap ASN tersebut? Ya kita sudah penting pemerintah sudah mengingatkan ya. Kita sudah menyampaikan pesan-pesan supaya dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam Undang-Undang ASN itu bahwa disebutkan bahwa kita memang tidak boleh untuk terlibat politik praktis ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mengupayakan dan sudah menyampaikan, bahkan kita ingin membuat sebuah apel siaga terhadap seluruh ASN yang mungkin dilaksanakan tanggal 17 ini. Kita akan undang seluruh penjabat struktural, kita undang seluruh ASN
termasuk kepala kampung ya, untuk kita nyampaikan, kita himbau supaya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini kita tetap mengedepankan nilai netralitas. Jadi azas independensi, baik independensi etis bahwa kita hanya berpihak kepada nilai kebenaran. Kemudian independensi organisatoris bahwa kita tidak akan terkooptasi dengan kepentingan partai politik. Nah, jadi kalau misalnya ASN sudah kita himbau, kemudian kita sudah sampaikan beberapa ketentuan peraturan perundangan, ya tapi kalau dia melakukan pelanggaran pasti juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kedisiplinan yang ada. Berarti apabila ada ASN yang memang masih bergelut dan ikut dalam politik praktis, ada tindakan ya ada. Dan itu ada aturannya gitu ya. Sesuai aturan tetap Pak ya. Betul. Gitu. Oke Pak, terakhirlah untuk close statement terkait apa kira-kira yang bisa diberikan kepada masyarakat dan terkait menuju pilkada 2024 ini. Iya. Jadi kami pemerintah memang, kami sebagai penjabat wali kota tidak bosan-bosannya ya menyampaikan bahwa sekarang kita sedang memasuki sebuah proses demokrasi. Jadi sekarang kita sedang memasuki sebuah proses politik ya. Oleh karena itu kita silahkan untuk saling berbeda tapi tetap sama ya. Kita tetap satu tujuan, bahwa keinginan kita adalah bagaimana supaya masyarakat Kota Suku Salam ini tetap tertib, tetap aman dan sebagainya, dan kita harapkan masyarakat tidak terprovokasi lah dengan politik-politik tertentu yang kemudian akan merusak kesatuan dan persatuan di antara kita. Jadi mudah-mudahan ini proses politik ini akan mendewasakan kita, dan insya Allah semua masyarakat kita akan lebih positif lah memandang bahwa proses demokrasi ini sebuah proses yang mendelegasikan kedaulatan rakyat kepada rakyatnya. Jadi mudah-mudahan rakyat bisa memilih sesuai hati nuraninya dan bisa menentukan masa depan daerah ini. Jadi kalau daerah ini ingin baik, maka lewat pemilu itulah, lewat pilkada itulah masyarakat diberikan otoritas penuh oleh negara untuk menentukan masa depan daerahnya sendiri. Gitu. Oh iya, terbaik. Terima kasih. Baik, kita sudah berbincang-bincang terhadap kepada Bapak PJ Wali Kota. Kita sudah mendengar tadi bagaimana statement-statement yang diberikan terkait menuju pilkada 2024. Ya. Ini itu saja. Ya. Saya Juprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.